Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu rumah terasa tenang, terlalu tenang. Elsa berdiri di depan cermin kamar, merapikan kerah blus krem yang sudah ia setrika rapi sejak subuh. Tangannya bergerak pelan, nyaris tanpa suara, seolah takut mengganggu keseimbangan rapuh yang selalu ia jaga setiap pagi. Dari balik pintu kamar mandi, suara air berhenti, disusul langkah Rizal yang keluar sambil mengeringkan rambut. "Kamu pakai itu lagi?" Rizal melirik sekilas, alisnya terangkat tipis. Nada suaranya datar, tapi cukup tajam untuk membuat dada Elsa mengeras. Elsa menatap bayangannya sendiri. Blus sederhana, rok panjang, tanpa riasan berlebih. Sama seperti kemarin. Sama seperti minggu lalu. "Iya," jawabnya pelan. "Kenapa?" Rizal mendengus, mengambil jam tangannya. "Kamu itu istri saya. Bisa nggak sih sedikit kelihatan pantas? Jangan kayak orang yang nggak pernah keluar rumah." Kata-kata itu jatuh begitu saja, ringan dari mulut Rizal, tapi berat di telinga Elsa. Ia ingin bertanya, pantas menurut siapa? Ingin bilang bahwa ia nyaman dengan caranya sendiri. Tapi seperti biasa, keinginan itu berhenti di tenggorokan. "Aku ke kantor dulu," lanjut Rizal, tanpa menunggu respons. "Jangan lupa, nanti malam ada makan sama relasi. Jangan bikin malu." Pintu tertutup. Sunyi kembali mengisi rumah. Elsa menarik napas panjang, menekan rasa perih yang muncul tiba-tiba. Ia tidak menangis. Ia sudah lama belajar menahan itu. Pernikahan mereka, jika dilihat orang luar, tampak baik-baik saja. Rumah rapi, kebutuhan tercukupi, suami dengan pekerjaan mapan. Tapi di balik itu, ada kalimat-kalimat kecil yang terus mengikis, pelan tapi pasti. Di mobil, Elsa menatap jalan tanpa benar-benar melihat. Kata-kata Rizal terulang di kepalanya, bercampur dengan suara lain, suara batinnya sendiri yang semakin sering bertanya, "Sampai kapan aku harus mengecilkan diri?" Gedung kantor berdiri megah. Kaca-kacanya memantulkan cahaya pagi. Elsa melangkah masuk bersama arus karyawan lain, tanpa pengawalan, tanpa perlakuan khusus. Kartu identitas karyawan tergantung rapi di lehernya, bukan kartu pemilik perusahaan. Pilihan itu selalu ia buat dengan sadar. Di sini, ia ingin dilihat sebagai Elsa yang bekerja, bukan Elsa yang berkuasa. "Pagi, Bu Elsa," sapa seorang staf resepsionis ramah. "Pagi," jawab Elsa sambil tersenyum tipis. Di lantai tempat ia biasa bekerja, suasana sudah ramai. Komputer menyala, obrolan kecil berseliweran. Elsa duduk di mejanya, membuka berkas yang tertunda kemarin. Ia baru saja menarik napas untuk fokus ketika suara kursi ditarik agak keras di belakangnya. Kamu denger nggak?" Suara perempuan itu terdengar jelas, tanpa usaha untuk dikecilkan. Elsa mengenal suara itu. "Lia." "Denger apa?" balas rekan di sebelahnya. "Katanya ada istri salah satu manajer yang suka nongol ke kantor. Sok-sokan tapi nggak punya posisi jelas." Lia tertawa kecil. "Kasihan sih, kayak numpang eksis." Beberapa orang ikut terkekeh. Elsa menegang. Tangannya berhenti di atas keyboard. Lia berdiri tak jauh darinya, bersandar santai di meja. Matanya melirik ke arah Elsa sekilas, cukup lama untuk memastikan pesannya sampai. Tatapan itu bukan sekadar meremehkan, tapi menilai, seolah Elsa adalah sesuatu yang bisa dikomentari tanpa konsekuensi. Elsa tahu Lia siapa. Rekan kerja di divisi lain, dekat dengan manajemen, terkenal percaya diri dan tajam lidah. Elsa juga tahu, Lia tidak berbicara tanpa maksud. Dan maksud itu kini mengarah padanya. Ia bisa berdiri, bisa membalas, bisa menghentikan bisik-bisik itu sekarang juga. Namun tubuhnya memilih diam. Elsa kembali menatap layar, berpura-pura membaca angka-angka yang tiba-tiba kabur.
Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena marah semata, tapi karena perasaan lama yang kembali muncul, perasaan menjadi kecil, tak terlihat, dan sendirian di tengah keramaian. Beberapa menit kemudian, langkah ringan mendekat. Mira, asistennya, berhenti di samping meja Elsa. "Bu, nanti siang ada laporan yang perlu ibu cek," ucapnya pelan, profesional. Tapi matanya menyiratkan sesuatu, kekhawatiran yang tak diucapkan. "Taruh saja di email," jawab Elsa singkat. Mira ragu sejenak, lalu pergi. Elsa tahu, Mira melihat. Mungkin semua orang melihat. Dan fakta bahwa ia tidak melakukan apa-apa terasa seperti kekalahan kecil yang memalukan. Saat jam istirahat tiba, Elsa tidak beranjak dari kursinya. Ia menatap pantulan dirinya di layar hitam komputer yang dimatikan. Wajah itu tampak tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Untuk pertama kalinya hari itu, sebuah pikiran berani muncul, kecil, tapi berbahaya. Mungkin diam bukan lagi pilihan yang aman. Elsa meraih ponselnya, membuka pesan dari Rizal yang masuk singkat. "Jangan lupa, malam ini, pakai yang pantas." Jari Elsa bergetar. Ia menutup layar, lalu perlahan berdiri. Di dalam dadanya, sesuatu bergeser. Bukan keberanian penuh. Belum. Tapi ada retakan halus pada dinding yang selama ini ia bangun sendiri. Dan Elsa tahu, begitu retakan itu ada, ia tak akan bisa kembali sepenuhnya ke diam yang lama. Retakan itu belum menutup. Bahkan setelah malam berlalu, Elsa masih merasakannya. Tipis, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat setiap langkah terasa tidak lagi stabil. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena segar, melainkan karena kepalanya penuh oleh hal-hal yang tak sempat ia ucapkan kemarin. Kalimat Lia, nada Rizal, dan keputusannya untuk tetap diam saling berkelindan, menciptakan kelelahan yang tak bisa diusir dengan tidur singkat. Rizal sudah bersiap di ruang makan ketika Elsa keluar kamar. Jasnya rapi, dasinya terikat sempurna. Ia tampak seperti pria yang tahu kemana ia pergi dan apa yang ia inginkan. Elsa duduk di seberangnya, menyentuh cangkir teh yang masih hangat. "Aku ada meeting di luar kota sore ini," kata Rizal sambil memeriksa ponselnya. "Mungkin pulang agak malam." Elsa mengangguk. Dulu, kalimat itu akan ia terima tanpa pertanyaan. Sekarang, ada dorongan kecil di dadanya yang ingin bertanya. Dengan siapa? Urusan apa? Tapi dorongan itu lagi-lagi kalah oleh kebiasaan lama. "Jangan tungguin," tambah Rizal cepat, seolah itu bentuk perhatian. Setelah Rizal pergi, rumah kembali sunyi. Elsa bersiap ke kantor dengan perasaan menggantung, seolah ada sesuatu yang belum selesai, meski ia tak tahu apa. Hari ini ia harus ke kantor cabang untuk meninjau laporan operasional. Tugas itu sederhana, rutin. Setidaknya seharusnya begitu. Perjalanan ke kantor cabang memakan waktu hampir 1 jam. Gedungnya lebih kecil, lebih padat, dengan lorong yang sempit dan pencahayaan yang tidak sehangat kantor pusat. Elsa berjalan menyusuri koridor, membaca papan nama ruangan, ketika suara tertawa nyaring menarik perhatiannya. "Ya ampun, kamu serius kerja di sini?" Suara itu terdengar akrab, dan terlalu mudah dikenali. Elsa menoleh. Lia berdiri bersama 2 staf lain, memegang map sambil tertawa lepas. Tatapan mereka bertemu, dan senyum Lia berubah. Bukan menghilang, tapi mengeras, seperti pisau yang baru diasah. "Oh," kata Lia, menatap Elsa dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu lagi." Nada itu bukan salam. Lebih seperti penilaian. "Ada urusan apa ke cabang?" lanjut Lia tanpa menunggu jawaban. Langkahnya mendekat 1-2 langkah. "Biasanya yang kesini." "Ya, orang-orang yang memang punya peran penting." 2 staf di belakang Lia saling pandang. Canggung. Elsa merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Ia bisa saja menyebutkan tujuan kunjungannya, bahkan menyebutkan posisinya yang sebenarnya. Tapi lidahnya terasa berat. "Aku ada laporan yang perlu dicek," jawab Elsa singkat. Lia tertawa kecil, sengaja dibuat pelan. "Oh,
Laporan. Ya, semoga aja kamu ngerti isinya. Di sini bukan tempat belajar. Tahu? Setiap kata menekan tepat di tempat yang paling rapuh. Elsa merasakan dorongan kuat untuk pergi, menghindar, tapi kakinya tetap di tempat. Ia menatap Lia, berusaha mencari celah kemanusiaan di wajah itu, tapi yang ia temukan hanya keyakinan bahwa ia berada di atas. Aku harus lanjut, kata Elsa akhirnya. Suaranya datar. Silakan, balas Lia ringan, seolah baru saja menang. Hati-hati jangan salah ruangan. Elsa melangkah pergi, punggungnya terasa panas, bukan karena tatapan orang lain, tapi karena rasa malu yang tak seharusnya ia miliki. Di dalam ruang rapat kecil, ia duduk sendiri, membuka berkas tanpa benar-benar membaca. Tangannya bergetar halus. Kali ini, diam tidak terasa seperti perlindungan. Lebih seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Sore menjelang ketika Elsa kembali ke rumah. Jam menunjukkan hampir 9 malam. Lampu ruang tamu masih mati. Ia menyalakannya, meletakkan tas, dan menunggu. Waktu berjalan pelan. Terlalu pelan. Pukul 10, pintu akhirnya terbuka. Rizal masuk dengan wajah lelah. Tapi langkahnya ringan. Meetingnya lama, katanya singkat, melepaskan sepatu. Capek. Elsa memperhatikan cara Rizal menghindari tatapannya. Cara ponsel itu tak lepas dari genggamannya. Ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu terasa dingin. Kamu makan? Tanya Elsa. Di luar, jawab Rizal cepat. Klien ngajak. Elsa mengangguk. Tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya ruang kosong yang melebar di antara mereka. Jarak itu tak terlihat, tapi nyata. Seperti dinding kaca yang memisahkan tanpa bisa disentuh. Malam itu, Elsa berbaring di sisi tempat tidur yang terasa terlalu luas. Ia menatap langit-langit, mendengarkan napas Rizal yang sudah teratur. Di dadanya, ada rasa asing, bukan cemburu, bukan juga curiga penuh. Lebih seperti kehilangan arah. Untuk pertama kalinya, Elsa bertanya pada dirinya sendiri bukan tentang apa yang dilakukan Rizal, tapi tentang dirinya. Jika aku terus diam, apakah aku masih ada di hidup ini? Pertanyaan itu menggantung, dan bersama dengannya, keputusan kecil yang mulai terbentuk. Esok hari, Elsa tidak ingin lagi pura-pura tidak melihat jarak yang kian mengangap. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Pertanyaan yang semalam menggantung di kepala Elsa masih ada di sana ketika ia membuka mata. Jika aku terus diam, apakah aku masih ada? Pertanyaan itu tak lagi terdengar asing. Justru terasa seperti bisikan yang menuntut jawaban. Elsa bangkit dengan perasaan berat, bukan karena lelah fisik, melainkan karena ia tahu hari ini ia tak bisa lagi menghindari jarak yang kemarin ia rasakan. Rizal sudah bersiap berangkat ketika Elsa keluar kamar. Ia mengenakan kemeja yang sama rapi seperti biasa. Wangi parfumnya menyebar tipis di ruangan. Elsa menangkap satu detail kecil yang luput kemarin. Rizal terlalu sibuk dengan ponselnya, seolah ada percakapan yang lebih penting dari kehadiran istrinya. "Hari ini kamu kemana?" tanya Elsa. Suaranya berusaha netral. Rizal berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menatapnya. "Ada urusan kantor. Makan siang sama tim." Jawaban itu pendek, tertutup. Elsa mengangguk. Ia tidak menuntut penjelasan, tapi dadanya terasa semakin sempit. Saat pintu tertutup, ia berdiri sendiri di ruang makan, merasakan sunyi yang kini berbeda, sunyi yang mengandung penolakan. Siang harinya, Elsa menghadiri makan bersama beberapa karyawan dan relasi kantor di sebuah restoran dekat gedung pusat. Acara itu seharusnya santai, sekadar membangun relasi kerja. Elsa datang tanpa ekspektasi, memilih duduk di sisi meja, menjadi pengamat lebih dari peserta. Ia tidak menyangka akan melihat Lia di sana. Lia duduk berseberangan, mengenakan gaun rapi dengan senyum percaya diri. Tatapan mereka bertemu, dan kali ini Lia tidak berpura-pura ramah. Senyumnya menipis, lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Rizal datang beberapa menit kemudian, duduk tepat di samping Lia.
Posisinya terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Elsa menegakkan punggung, berusaha menenangkan diri. Ia tidak ingin menarik kesimpulan, tidak ingin emosinya menguasai ruangan. Percakapan mengalir tentang proyek, target, dan rencana ke depan. Elsa mendengarkan, sesekali mengangguk. Hingga Lia tertawa kecil, suaranya memotong obrolan. "Ngomong-ngomong," kata Lia sambil melirik ke arah Elsa, "aku selalu penasaran. Gimana rasanya ya, jadi istri tapi hidup dari hasil kerja suami?" Meja mendadak sunyi. Beberapa orang saling pandang, ragu harus bereaksi bagaimana. Elsa merasakan wajahnya menghangat. Ia menatap Lia, lalu ke Rizal. Menunggu. Satu kalimat pembelaan. Satu isyarat bahwa ia tidak sendirian. Rizal tidak berkata apa-apa. Lia melanjutkan, senyumnya melebar. "Maksudku, kan gak semua orang bisa nyaman numpang hidup. Ada yang kuat, ada juga yang, ya, kelihatan." Kata numpang itu menghantam lebih keras dari yang Elsa bayangkan. Dadanya terasa sesak. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dalam kepalanya, berbagai jawaban berebut, tapi tak satu pun menemukan jalan keluar. Akhirnya, Rizal tertawa kecil. Bukan tawa penuh, lebih seperti reaksi canggung yang memilih aman. "Kamu ini kalau bicara suka kebablasan," katanya kepada Lia, tapi nadanya ringan. Lalu ia menoleh ke Elsa. "Tapi kamu juga, sih. Jangan terlalu sensitif. Orang cuma bercanda." Kalimat itu membuat dunia Elsa bergeser sedikit ke kiri. Bukan Lia yang paling melukai hari ini, melainkan pria yang seharusnya berdiri di sisinya. Di depan umum, Rizal memilih kenyamanan dirinya sendiri dibandingkan harga diri istrinya. Elsa menunduk, menyembunyikan gemetar di tangannya. Ia memaksa napasnya teratur, menelan rasa perih yang menjalar ke tenggorokan. Jika ia berbicara sekarang, ia tahu suaranya akan pecah. Dan ia tidak ingin memberikan kepuasan itu. "Maaf," ucap Elsa pelan, bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena ia ingin mengakhiri situasi. "Aku ke toilet sebentar." Ia berdiri dan berjalan menjauh. Langkahnya terukur meski lututnya terasa lemah. Di dalam toilet, Elsa mengunci diri di salah satu bilik, menekan telapak tangan ke dada. Napasnya tercekat, tapi ia menolak menangis. Air mata tidak akan mengembalikan apapun. Beberapa menit kemudian, ia membasuh wajah, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu tampak tenang, tapi matanya kehilangan kilau. Untuk pertama kalinya, Elsa menyadari bahwa diamnya bukan hanya melindungi dirinya, diam itu juga memberi izin pada orang lain untuk melukainya. Acara berakhir tanpa insiden lain. Di mobil, keheningan terasa tebal. Rizal menyetir dengan satu tangan, yang lain sibuk dengan ponsel. "Kamu bikin suasana jadi aneh tadi," kata Rizal akhirnya. "Harusnya kamu tahu diri. Jangan bikin orang salah paham." Elsa menoleh keluar jendela. Kota bergerak, lampu-lampu menyala. Kehidupan terus berjalan seolah tidak ada yang runtuh. "Aku cuma duduk diam," jawab Elsa lirih. "Itu dia masalahnya," balas Rizal cepat. "Kamu kelihatan lemah." Kalimat itu menutup percakapan. Elsa tidak membalas. Ia memilih diam, bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena untuk saat ini, diam adalah satu-satunya cara mempertahankan kendali diri. Jika ia berbicara, ia takut sesuatu yang lebih besar akan pecah. Malam itu, Elsa duduk sendiri di ruang tamu setelah Rizal tertidur. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari Mira yang belum ia buka. Ia menatap layar tanpa menyentuhnya. Di dalam dirinya, sebuah tekanan baru terbentuk. Bukan lagi sekadar jarak, tapi kesadaran pahit bahwa ia sedang sendirian di tengah pernikahan yang masih bernama utuh. Dan untuk pertama kalinya, Elsa bertanya bukan apakah ia sanggup bertahan, melainkan berapa lama ia masih mau. Kesunyian rumah tak lagi terasa netral. Setelah kejadian di restoran, setiap sudut seperti menyimpan gema kalimat yang tak sempat Elsa bantah.
Ia bergerak pelan di dapur pagi itu, menuang kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Tidurnya semalam dangkal, dipenuhi mimpi yang putus-putus. Wajah Lia, tawa Rizal, dan cermin yang memantulkan dirinya sebagai sosok yang semakin kabur. Rizal keluar kamar sambil merapikan manset kemeja. Ia tidak menoleh ketika melewati Elsa. "Kemejaku yang biru mana?" tanyanya. Nada suaranya tidak meminta. "Di lemari, sebelah kiri," jawab Elsa. Rizal berhenti, lalu menatapnya sejenak. "Kamu itu kenapa sih sekarang?" Di depan orang-orang kemarin mukanya kayak orang diserang. Malu-maluin. Elsa menelan ludah. Luka dari kemarin belum kering. Kini disentuh lagi tanpa ampun. "Aku cuma nggak nyaman." "Ya kamu belajar dong," potong Rizal. "Jangan baper. Hidup itu keras." Ia mengambil kunci mobil dan pergi, meninggalkan Elsa berdiri dengan kopi yang tak lagi ia minati. Kata belajar itu berputar lama di kepala Elsa. Belajar untuk apa? Untuk semakin kecil? Di kantor, Elsa berusaha fokus bekerja, tapi pikirannya mudah terpecah. Setiap suara tawa membuatnya waspada. Setiap pesan masuk dari ponsel membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Menjelang siang, ia menerima pesan dari Rani. "Kita ketemu sekarang." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari kantor. Rani sudah duduk lebih dulu. Matanya tajam menilai sejak Elsa melangkah masuk. Rani tidak tersenyum, tidak menyapa dengan basa-basi. "Kamu kenapa?" tanya Rani begitu Elsa duduk. "Kamu kelihatan makin menghilang." Elsa menarik napas. Rani selalu seperti ini, tidak memaksa, tapi juga tidak memberi ruang untuk bersembunyi. "Aku baik-baik saja," jawab Elsa otomatis. Rani mendengus pelan. "Elsa, aku kenal kamu lebih lama dari pernikahanmu. Cara kamu sekarang itu bukan baik-baik saja. Kamu terus mengalah. Sampai kapan?" Pertanyaan itu menusuk tepat di titik yang Elsa hindari. Ia mengaduk minumannya, mengamati pusaran kecil yang terbentuk, seolah bisa menenggelamkan kegelisahannya. "Kalau aku berhenti mengalah," kata Elsa akhirnya, suaranya rendah, "semuanya bisa berubah." "Berubah ke arah apa?" Rani mendesak. "Atau kamu cuma takut?" Elsa menutup mata sejenak. Ketakutan itu nyata, berlapis-lapis. "Aku takut. Kalau identitasku diketahui, pernikahanku bukan lagi tentang kami, tapi tentang siapa yang lebih berkuasa." Ia membuka mata, menatap Rani. "Aku nggak mau Rizal bersamaku karena posisiku. Aku mau dia memilih aku." Rani terdiam. Untuk pertama kalinya, nada kerasnya melunak. "Dan menurut kamu, sekarang dia memilih kamu?" Pertanyaan itu tidak dijawab Elsa. Ia tahu jawabannya, tapi belum sanggup mengucapkannya. Diamnya cukup menjadi pengakuan. "Elsa," kata Rani pelan, "menyembunyikan diri bukan cara menjaga cinta. Itu cuma bikin kamu sendirian." Kata-kata itu menggantung. Berat. Elsa ingin membantah, tapi yang muncul justru rasa lelah. Ia membayar minuman dan berpamitan lebih cepat, seolah udara kafe tiba-tiba menjadi terlalu sempit. Sore itu, Elsa pulang lebih awal. Ia berharap rumah sepi memberi waktu untuk menenangkan diri. Namun harapannya runtuh ketika mendapati Rizal sudah di rumah, duduk di sofa dengan ponsel di tangan. "Kamu kok pulang cepat?" tanya Rizal tanpa menoleh. "Aku nggak enak badan," jawab Elsa jujur. Rizal tertawa kecil. "Pantes. Terlalu banyak drama bikin capek." Elsa berhenti melangkah. "Drama?" ulangnya. Rizal akhirnya menatapnya. "Iya. Kamu itu sensitif banget sekarang. Sedikit-sedikit tersinggung. Jujur aja, aku jadi males ngobrol." Kalimat itu bukan teriakan, bukan hinaan kasar. Justru karena diucapkan tenang, ia terasa lebih menyakitkan. Rizal tidak marah. Ia nyaman. Nyaman meremehkan. Nyaman menempatkan Elsa di posisi yang lebih rendah.
Elsa merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan amarah yang meledak, tapi kesadaran dingin bahwa ketakutannya selama ini justru memberi ruang bagi perlakuan ini. Aku ke kamar, kata Elsa singkat. Di kamar, Elsa duduk di tepi tempat tidur, memandangi lemari yang penuh dengan pakaian sederhana pilihannya sendiri. Pilihan untuk mengecil. Pilihan untuk bersembunyi. Pilihan yang kini terasa seperti jebakan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rani masuk. Kalau kamu terus diam, orang lain akan terus menentukan nilaimu. Elsa memegang ponsel itu lama. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut semata, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia hindari, bahwa menjaga kendali diri mungkin tidak lagi berarti mengalah, melainkan bersiap untuk mengambil risiko yang lebih besar. Pesan dari Rani masih terngiang ketika Elsa memasuki gedung kantor pagi itu. Kalau kamu terus diam, orang lain akan terus menentukan nilaimu. Kalimat itu tidak lagi sekadar nasihat. Ia berubah menjadi beban yang menekan setiap langkah Elsa. Ia merasa seolah semua mata bisa membaca kegelisahannya, padahal wajahnya tetap tenang, rapi, dan terkendali seperti biasa. Di mejanya, Elsa mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia membuka laporan, menandai angka-angka, menulis catatan kecil di tepi halaman. Semua dilakukan otomatis, tanpa benar-benar hadir. Pikirannya melayang pada Rizal, cara bicaranya yang semakin dingin, cara tatapannya yang tak lagi mencari. Elsa berusaha menepisnya. Ini cuma fase, katanya pada diri sendiri. Aku terlalu sensitif. Ketukan pelan di pintu ruangannya memecah lamunan. Mira masuk tanpa senyum seperti biasanya. Langkahnya terukur, wajahnya serius, sesuatu yang jarang Elsa lihat. Bu, saya perlu bicara sebentar, kata Mira sambil menutup pintu di belakangnya. Elsa mengangkat wajah, menangkap nada yang berbeda itu. Ada apa? Mira tidak langsung menjawab. Ia membuka tablet yang dibawanya, menggulir layar beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya di meja Elsa. Saya sedang memeriksa laporan penggunaan fasilitas perusahaan. Ada beberapa hal yang janggal. Elsa menatap layar itu tanpa menyentuhnya. Nama Rizal tertera di sana, berulang, berdampingan dengan nama Lia. Jadwal makan siang, perjalanan dinas singkat, pemesanan ruang rapat di luar agenda resmi. Semuanya terlihat rapi, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ini bisa saja urusan kerja, kata Elsa cepat, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Mira menatapnya lurus. Bisa, tapi frekuensinya tidak biasa. Dan pola waktunya. Cukup, potong Elsa. Suaranya tetap tenang, tapi ada ketegangan di rahangnya. Aku tidak ingin membahas ini. Mira terdiam, jelas terkejut. Bu, saya tidak bermaksud. Aku tahu maksudmu, sela Elsa, lebih lembut kali ini. Tapi aku tidak mau menyelidiki hal yang belum tentu benar. Yang tidak Elsa katakan, ia tidak mau membuka pintu pada kemungkinan yang ia tak sanggup hadapi. Kecurigaan masih bisa ia tahan. Kebenaran mungkin tidak. Mira mengangguk perlahan, meski jelas tidak sepenuhnya setuju. Baik, kalau ibu berubah pikiran. Tidak, jawab Elsa segera. Tutup saja. Mira mengambil kembali tabletnya dan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu menutup dengan bunyi pelan, tapi efeknya terasa seperti benturan keras di dada Elsa. Ia menatap meja kosong di hadapannya, merasakan denyut halus di pelipis. Sepanjang hari, Elsa berusaha meyakinkan diri bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Ia menumpuk alasan-alasan di pikirannya, satu persatu. Rizal memang sibuk. Lia bagian dari tim. Dunia kerja memang sering disalahartikan. Penyangkalan itu terasa seperti selimut tipis, tidak hangat, tapi cukup untuk menutupi rasa dingin sementara. Sore itu, Elsa pulang lebih lambat. Ia berharap waktu bisa mengurai pikirannya. Ketika sampai di rumah, lampu ruang tamu menyala. Rizal duduk dengan santai,
seolah hari berjalan normal. "Kamu dari mana?" tanya Rizal tanpa menoleh. "Kerja," jawab Elsa singkat. Rizal mengangguk, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Aku besok ada perjalanan dinas 2 hari." Mendadak. Elsa merasakan sesuatu mencubit dadanya. "Kemana?" "Keluar kota," jawab Rizal cepat. "Sama tim." Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Dan Elsa tidak bertanya. Ia merasakan dorongan untuk membuka laporan, untuk menghubungkan titik-titik yang kini terasa semakin dekat. Tapi dorongan itu ia tekan dalam-dalam. "Jangan nanya macam-macam, ya," tambah Rizal ringan. "Aku capek kalau harus jelasin semuanya." Kata-kata itu menegaskan posisi mereka. Elsa mengangguk, merasa seperti anak kecil yang diminta diam agar tidak merepotkan. Malam itu, Elsa duduk di kamar, membuka kembali lemari. Ia mengambil sebuah map tipis yang selama ini ia simpan di bagian paling belakang, dokumen yang mengingatkannya pada siapa dirinya sebenarnya. Ia membukanya sebentar, lalu menutupnya lagi, napasnya tertahan. "Kalau aku tahu kebenarannya," pikir Elsa, "aku harus memilih." Dan memilih berarti kehilangan sesuatu, entah pernikahan yang masih bernama utuh, atau kebohongan yang selama ini ia gunakan untuk bertahan. Elsa menyimpan kembali map itu, tangannya gemetar. Untuk saat ini, ia memilih penyangkalan. Bukan karena ia percaya semuanya baik-baik saja, tetapi karena ia belum siap menanggung harga dari sebuah kebenaran. Namun jauh di dalam dirinya, Elsa tahu, setiap penolakan hari ini hanya akan membuat tekanan itu kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Penyangkalan memang menenangkan, tapi hanya sebentar. Elsa merasakannya sejak pagi. Perasaan rapuh yang menempel seperti kabut tipis, membuat segala sesuatu tampak normal dari jauh, tapi buram ketika didekati. Ia tiba di kantor dengan langkah terukur, membawa keputusan diam yang kemarin ia pilih dengan sadar. Hari ini, ia berniat bertahan. Rizal sudah berangkat lebih dulu sejak subuh, meninggalkan pesan singkat tanpa sapaan. "Berangkat. Jangan lupa kunci pintu." Elsa membacanya tanpa emosi. Kalimat-kalimat Rizal kini terasa fungsional, kosong dari perhatian. Ia menyimpannya di saku, lalu memusatkan diri pada pekerjaan. Pagi itu ada diskusi lintas divisi di ruang terbuka lantai 3. Elsa duduk bersama beberapa rekan kerja, membuka laptop, menyiapkan catatan. Ia berharap bisa melewati sesi itu tanpa gangguan. Harapan itu runtuh ketika Lia masuk. Langkahnya percaya diri, suaranya mendominasi ruangan bahkan sebelum ia duduk. Kita tunggu semua dulu." "Ya," kata Lia sambil tersenyum. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di Elsa. "Atau ada yang mau langsung pulang? Takut pusing dengar hal-hal teknis." Beberapa orang tertawa kecil. Elsa menegang, tapi tetap menatap layar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa komentar itu umum, tidak ditujukan padanya. Namun Lia tidak berhenti. Ketika diskusi berjalan dan Elsa mengajukan satu pertanyaan singkat soal alur kerja, Lia langsung menimpali. "Itu kan sudah dibahas minggu lalu," katanya lantang. "Harusnya kalau sering ikut rapat, tahu." Nada itu merendahkan, dan kali ini jelas diarahkan. Beberapa kepala menoleh ke arah Elsa. Wajahnya menghangat, tapi ia memaksa diri tetap tenang. "Aku ingin memastikan saja," jawab Elsa singkat. Lia tersenyum miring. Iya, maklum. Nggak semua orang terbiasa mikir strategis. Ada yang memang lebih cocok mengikuti." Kata itu, mengikuti, menggores lebih dalam dari hinaan sebelumnya. Elsa merasakan sesuatu di dalam dadanya retak halus. Bukan marah yang meledak, melainkan perasaan dipreteli perlahan, seolah harga dirinya dilepas satu lapis demi satu. Ia memilih diam. Lagi. Diskusi berlanjut, tapi Elsa nyaris tidak menyerap apapun. Ia sadar, diamnya kini disaksikan banyak orang. Bukan lagi pilihan personal, melainkan posisi yang dibaca sebagai kelemahan. Di ujung ruangan,
Bagus memperhatikan. Ia tidak duduk dekat Elsa, tapi cukup dekat untuk menangkap perubahan kecil. Cara Lia berbicara, cara Elsa menunduk, cara ruangan ikut mengamini tanpa suara. Sebagai direktur operasional, Bagus terbiasa membaca dinamika. Dan dinamika ini tidak wajar. Saat rapat selesai, Bagus mendekati Elsa. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya dengan nada netral. Elsa mengangguk, sedikit terkejut. Mereka berdiri di dekat jendela, jauh dari keramaian. "Tadi di rapat," kata Bagus pelan, "kamu kelihatan tidak nyaman." Elsa refleks ingin menyangkal. Kata baik-baik saja hampir keluar. Tapi tertahan. Ia lelah berbohong. Setidaknya pada orang yang melihat dengan jujur. "Sedikit," jawabnya akhirnya. Bagus mengangguk. "Kalau ada hal yang mengganggu pekerjaanmu, seharusnya bisa dibicarakan. Lingkungan kerja tidak seharusnya seperti itu." Nada Bagus tidak menghakimi, tidak juga menginterogasi. Ia hanya menyatakan fakta. Justru itu yang membuat dada Elsa terasa sesak. Ia tersenyum tipis, defensif. "Aku bisa mengatasinya." Bagus menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu bilang begitu, aku percaya. Tapi kalau suatu hari kamu merasa perlakuan itu melampaui batas, pintuku terbuka." Ia pergi sebelum Elsa sempat merespons. Kalimat itu tertinggal, sederhana tapi berat. Untuk pertama kalinya, seseorang di kantor mengakui bahwa ada yang salah, tanpa Elsa harus mengatakannya. Siang itu, Elsa makan sendirian di kantin. Lia duduk beberapa meja dari sana, tertawa bersama rekan-rekannya. Elsa tidak mendengar isi pembicaraan, tapi ia tahu, ia sedang dibicarakan, entah sebagai bahan candaan atau penilaian. Ia menunduk, menelan makanannya yang terasa hambar. Harga dirinya tidak runtuh sekaligus. Ia retak, pelan, hampir tak terdengar. Dan retakan itu membuat Elsa mulai bertanya, "Apa gunanya terus bertahan jika aku terus diperlakukan seperti ini?" Sore menjelang, Elsa menerima pesan dari Mira. "Bu, apakah saya perlu mengalihkan jadwal Lia dari proyek ini?" Elsa menatap layar lama. Ini bukan lagi soal laporan atau kecurigaan. Ini soal posisi, batas, dan dirinya sendiri. Jika ia menjawab ya, ia akan mulai bergerak. Jika tidak, ia kembali memilih diam. Tangannya gemetar saat mengetik balasan. "Belum. Jangan ubah apapun." Pesan terkirim. Keputusan kecil itu terasa berisiko, bukan karena konsekuensinya sekarang, tapi karena Elsa tahu, setiap penundaan membuat harga dirinya semakin tipis. Dan di titik itu, ia mulai sadar, suatu hari nanti, ia tidak akan lagi bisa mengumpulkan kepingan yang terus ia biarkan retak. Retakan yang selama ini Elsa jaga agar tetap halus akhirnya mengeluarkan suara. Tidak keras, tidak dramatis, hanya satu bunyi kecil yang cukup untuk membuatnya sadar bahwa penyangkalan tak lagi menutup apapun. Malam itu rumah sunyi. Rizal belum pulang, padahal jam sudah menunjukkan hampir 11. Elsa duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, berusaha membaca dokumen yang tak ia pahami. Matanya terus melirik ke arah pintu, bukan karena rindu, tapi karena ada rasa gelisah yang tak menemukan bentuk. Ponselnya bergetar beberapa kali, bukan dari Rizal. Ketika pintu akhirnya terbuka, Elsa berdiri. Rizal masuk dengan langkah cepat. Wajahnya lelah, jasnya disampirkan sembarang. Ia meletakkan ponsel di meja tanpa sadar. Layar masih menyala. "Aku mandi dulu," katanya singkat, berlalu ke kamar mandi. Elsa tidak berniat memeriksa. Ia tahu batas itu. Tapi layar ponsel yang menyala menampilkan satu notifikasi yang terlalu jelas untuk diabaikan. "Lia, aku kangen. Hati-hati pulangnya." Dada Elsa seperti ditekan dari dalam. Ia tidak menyentuh ponsel itu, hanya menatapnya, seolah berharap kata-kata itu berubah jika ditatap cukup lama. Tapi pesan itu tetap ada. Nyata. Hang. Mesra. Air kamar mandi mengalir. Elsa duduk kembali perlahan. Jantungnya berdegup tidak beraturan.
Ia merasakan dorongan kuat untuk mengambil ponsel itu, membuka semuanya, mencari kepastian. Tapi ingatan tentang penyangkalan yang ia pilih menghantam balik. Jika ia membuka, ia harus siap dengan apapun yang ia temukan. Rizal keluar beberapa menit kemudian. Elsa masih di tempat yang sama. Wajahnya pucat. "Ada apa?" tanya Rizal, menyadari tatapannya. Elsa menunjuk ponsel di meja. "Pesan itu," katanya lirih. "Kamu lupa mengunci." Rizal menoleh, lalu tertawa kecil. "Terlalu cepat." "Itu." Ia mengambil ponselnya, membaca pesan itu sekilas. "Kamu ngintip." "Ya." "Aku tidak membuka apapun," jawab Elsa. Suaranya bergetar meski ia berusaha menahannya. "Itu muncul begitu saja." Rizal menghela napas panjang. Ekspresi kesal muncul. "Elsa, kamu ini kenapa sih? Itu cuma teman kantor. Bercanda." "Kangen." Elsa mengulang satu kata itu, perlahan. "Sejak kapan itu bercanda?" Rizal mengibaskan tangannya. "Kamu terlalu curiga. Semua kamu artikan macam-macam. Capek tahu nggak? Pulang-pulang harus menghadapi interogasi." Kalimat itu memutar arah pembicaraan dengan cepat. Elsa merasakan dirinya didorong ke posisi defensif, seolah kesalahan ada pada pikirannya, bukan pada pesan yang jelas terbaca. "Aku cuma bertanya," kata Elsa. "Karena akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Sering pergi. Dan kamu langsung menyimpulkan aku selingkuh," potong Rizal, suaranya meninggi. "Kamu sadar nggak sih betapa tidak adilnya itu?" Elsa terdiam. Kata tidak adil itu membuatnya ragu. Apakah ia berlebihan? Apakah ia membesar-besarkan? Selama ini, ia memang memilih diam, memilih percaya. Rizal melangkah mendekat. "Kamu berubah, Elsa. Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Penuh curiga, penuh drama. Kalau kamu nggak percaya sama aku, buat apa kita menikah?" Pertanyaan itu menusuk. Elsa menatap wajah pria yang ia nikahi, mencoba mencari sisa kehangatan yang dulu membuatnya merasa aman. Yang ia temukan hanya lelah dan pembelaan diri. "Aku percaya," jawab Elsa pelan, meski hatinya tidak sepenuhnya setuju. "Tapi aku juga punya perasaan." Rizal mendengus. "Perasaan kamu itu yang bikin masalah." Ia mengambil jaket dan kunci. "Aku keluar sebentar. Biar kamu tenang." Pintu tertutup lebih keras dari biasanya. Elsa berdiri sendirian di ruang tamu. Suara langkah Rizal masih terngiang di telinganya. Ia duduk perlahan, merasa lantai di bawahnya tidak lagi kokoh. Malam itu, Elsa tidak menangis. Ia terlalu sibuk berpikir tentang pernikahan yang selama ini ia pertahankan dengan diam. Tentang kepercayaan yang perlahan diputarbalikkan menjadi kesalahan dirinya sendiri. Tentang cinta yang kini terasa seperti ruang sempit yang penuh aturan sepihak. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari, memandang pakaian-pakaian yang selama ini ia pilih untuk tidak menonjol. Pilihan untuk tidak mengganggu. Pilihan untuk menyesuaikan diri. Untuk siapa semua itu? Elsa duduk di tepi tempat tidur, menatap cincinnya. Benda kecil itu kini terasa berat. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan dengan amarah, tapi dengan kelelahan yang dalam. Jika aku terus menyesuaikan diri, apakah masih ada ruang untuk aku di pernikahan ini? Pertanyaan itu tidak langsung dijawab. Tapi malam itu, Elsa membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak lagi ingin memaksa dirinya percaya tanpa alasan. Dan kesadaran itu, meski sunyi, mengubah segalanya. Dada Elsa masih terasa sesak sejak malam ketika ia memergoki pesan mesra di ponsel Rizal. Kata-kata itu menempel seperti debu yang tak bisa dibersihkan. Meski ia sudah berkali-kali meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Pagi itu, ia duduk di kursi belakang mobil, menatap gedung kantor yang semakin dekat, dengan perasaan seolah akan memasuki ruang pengadilan, bukan tempat kerja. Setiap langkahnya di lobi terasa lebih berat dari biasanya. Orang-orang menyapanya dengan senyum profesional,
Tapi Elsa merasa asing di tengah semua itu. Ia tahu, di atas kertas, ia adalah pemilik perusahaan. Nama di akta, saham mayoritas, semuanya miliknya. Namun di dalam dirinya, ia hanya seorang istri yang takut kehilangan apa yang tersisa dari pernikahannya. Mira sudah menunggunya di ruang kerja kecil di lantai atas. Perempuan itu berdiri dekat jendela, memegang tablet. Wajahnya tegang sejak melihat Elsa masuk. Tatapan Mira bukan tatapan bawahan kepada atasan, melainkan sahabat yang lelah menahan kegelisahan. "Kamu lihat ini," kata Mira tanpa basa-basi, menyerahkan tablet itu. Elsa hanya melirik sekilas. Grafik, laporan internal, alur komunikasi yang terlalu sering antara Rizal dan Lia. Ia tidak perlu membaca detailnya untuk tahu apa artinya. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. "Aku sudah bilang aku tidak mau tahu lebih jauh," ucap Elsa lirih, mengembalikan tablet itu. Mira menghela napas panjang. "Elsa, ini bukan soal mau atau tidak. Ini soal kamu terus diperlakukan seolah-olah kamu tidak punya suara. Kamu pemilik perusahaan ini. Kamu berhak." "Apa gunanya hak kalau tidak ada yang bisa menyembuhkan perasaan?" potong Elsa. Suaranya sedikit meninggi sebelum ia sendiri terkejut mendengarnya. Mira terdiam sejenak. Kekuasaan bukan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk menghentikan orang melukaimu lebih jauh. Elsa memalingkan wajah. Kata-kata itu masuk terlalu dalam. Ia tahu Mira benar, tapi kebenaran itu menakutkan. Jika ia berdiri sebagai pemilik perusahaan, sebagai orang yang berkuasa, apa yang akan tersisa dari hubungannya dengan Rizal? Ia teringat pengakuannya pada Rani dulu, bahwa ia takut pernikahannya berubah menjadi transaksi kuasa. Dan ketakutan itu kini terasa semakin nyata. "Aku tidak mau dia bertahan karena posisiku," kata Elsa pelan. "Aku ingin dia bersamaku karena aku." Mira menatapnya lama. Matanya melembut. "Dan kalau ternyata dia tidak pernah benar-benar bersamamu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat napas Elsa tercekat. Ia tidak menjawab. Ia tidak bisa. Siang hari, Elsa menghadiri rapat divisi yang dipimpin Rizal. Ia duduk di ujung meja, berusaha bersikap netral. Rizal berbicara lancar, percaya diri, sesekali melontarkan komentar yang terdengar seperti candaan, tapi menyelipkan nada meremehkan ketika membahas keputusan-keputusan yang dulu diambil Elsa. "Untung sekarang kita lebih rasional," kata Rizal sambil tersenyum tipis. Beberapa orang tertawa kecil. Elsa ikut tersenyum. Refleks. Tapi di dalam, ada sesuatu yang retak. Harga dirinya berderak pelan, seperti kaca halus yang mulai pecah. Ia menunduk, menulis catatan yang tidak ia baca, hanya untuk memberi tangannya alasan agar tidak gemetar. Di sudut ruangan, Bagus memperhatikan. Ia bukan orang yang suka ikut campur, tapi kali ini sorot matanya menajam. Ia melihat bagaimana setiap kali Elsa mencoba berbicara, Rizal menyela. Bagaimana Lia, yang duduk tak jauh dari Rizal, melempar senyum tipis yang nyaris mengejek. Setelah rapat selesai, Bagus mendekati Elsa. "Mbak Elsa," katanya hati-hati, "kalau ada hal yang tidak wajar, mungkin sebaiknya dibicarakan." Elsa mengangkat wajah, terkejut. Ia ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja, seperti biasa. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia hanya mengangguk kecil. "Terima kasih, Bagus." Sore itu, Elsa duduk sendirian di ruang kerjanya yang jarang ia pakai. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi, seolah menantangnya untuk berpikir. Ia menatap meja besar, kursi empuk, simbol-simbol kekuasaan yang selama ini ia hindari. Teleponnya bergetar. Pesan dari Rizal, "Kita makan malam di luar. Jangan bawa urusan kantor ke rumah." Elsa memejamkan mata. Kalimat itu sederhana, tapi baginya terasa seperti garis batas yang ditarik sepihak. Antara dirinya sebagai istri dan dirinya sebagai pemilik perusahaan. Antara cinta dan harga diri. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota yang mulai gelap. Di balik kaca, bayangannya sendiri terlihat samar.
Seorang perempuan yang selama ini memilih mengalah demi cinta, tapi kini mulai bertanya, sampai kapan? Elsa mengambil napas panjang. Ia belum siap melawan. Ia belum berani memilih kekuasaan. Namun untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa menolak memilih pun adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu bisa berisiko menghancurkan dirinya perlahan. Tangannya meraih ponsel. Ia menatap layar lama sebelum akhirnya membalas pesan Rizal dengan singkat, "Aku akan datang." Namun jari-jarinya berhenti sejenak di atas layar. Ragu. Dalam hatinya, ada tekanan baru yang tumbuh. Keinginan kecil, berbahaya, untuk suatu hari nanti tidak lagi datang hanya karena diminta. Keputusan kecil yang diambil Elsa malam sebelumnya, datang karena diminta, masih menyisakan rasa pahit di lidahnya. Pagi itu, ia terbangun dengan tubuh lelah meski tidur cukup. Ada sesuatu yang tertinggal di dadanya, seperti kalimat yang ingin diucapkan tapi terus ditelan. Ia berangkat ke kantor dengan perasaan rapuh yang belum sempat diberi nama. Di lift, ia berdiri di antara beberapa karyawan. Obrolan ringan mengalir, tapi Elsa hanya mendengar gema langkah kakinya sendiri. Ia merasa semakin sering berada di ruang-ruang tanpa benar-benar hadir. Diamnya kini bukan lagi pilihan sadar, melainkan kebiasaan yang menumpuk menjadi beban. Ruang rapat siang itu lebih penuh dari biasanya. Beberapa divisi digabung untuk evaluasi proyek. Rizal duduk di kursi pimpinan, Lia di sebelahnya, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Elsa mengambil tempat di sisi meja, mencoba menjaga jarak emosional yang terasa mustahil. Presentasi berjalan normal sampai Lia angkat bicara. Nada suaranya santai, bahkan terdengar bercanda, tapi matanya mengarah jelas pada Elsa. "Kadang aku heran," kata Lia sambil tersenyum kecil. "Bagaimana Mas Rizal bisa fokus kerja dengan begitu banyak urusan pribadi? Apalagi kalau masih harus mengurus beban." Ruangan mendadak hening. Kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya keras. Beberapa orang saling pandang, sebagian pura-pura sibuk dengan catatan. Elsa merasakan darahnya berdesir cepat ke wajah. Ia tahu kata itu ditujukan padanya. Tidak ada ambiguitas. Ia menoleh ke arah Rizal. Menunggu. Berharap. Bahkan satu kalimat singkat saja sudah cukup untuk menghentikan semuanya. Namun Rizal hanya merapikan map di depannya, lalu berkata datar, "Kita lanjut ke poin berikutnya." Tidak ada bantahan. Tidak ada koreksi. Tidak ada pembelaan. Sesaat itu, sesuatu di dalam diri Elsa runtuh tanpa suara. Bukan amarah yang muncul, melainkan kehampaan yang dingin. Ia duduk kaku. Senyum profesional masih terpasang seperti topeng yang terlalu lama dipakai. Harga dirinya tidak pecah seketika. Ia retak perlahan, serpih demi serpih. Setelah rapat selesai, orang-orang keluar dengan langkah cepat. Tidak ada yang menyinggung kejadian tadi, seolah hinaan itu bagian wajar dari diskusi. Elsa tetap duduk sampai ruangan hampir kosong. Napasnya pendek-pendek, tapi ia memaksa diri berdiri sebelum air matanya jatuh. Di lorong, Bagus berdiri menunggunya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Mbak Elsa," katanya pelan, "itu tadi tidak pantas." Elsa mengangguk, tapi senyum kecilnya terasa rapuh. "Tidak apa-apa." Bagus menggeleng. Kalau dibiarkan terus, mereka akan mengira memang boleh. Kata-kata itu menempel di kepala Elsa. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia lelah, bahwa ia takut, bahwa ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang keluar hanya, "Terima kasih." Di ruang kerjanya, Elsa menutup pintu dan bersandar di belakangnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan dirinya menangis. Bukan isak keras, hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Ia teringat semua momen ketika ia memilih diam, demi cinta, demi stabilitas, demi menghindari konflik. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Diamnya tidak menyelamatkan apapun. Diamnya justru mengikis dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Mira, "Aku dengar soal rapat. Kamu tidak sendirian."
Elsa menatap layar lama. Ia hampir membalas dengan kalimat penyangkalan yang biasa. Tapi jari-jarinya berhenti. Untuk pertama kalinya, ia mengetik dengan jujur. Aku lelah terus berpura-pura kuat dengan diam. Beberapa menit kemudian, Mira menelepon. Suaranya tegas tapi hangat. Elsa, ini bukan lagi soal mereka. Ini soal kamu bertahan atau hancur pelan-pelan. Elsa menutup mata. Kata-kata itu tepat mengenai inti lukanya. Ia tahu, jika ia terus memilih diam, suatu hari ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya, bahkan sebelum kehilangan cinta. Sore menjelang, Elsa keluar dari ruangannya. Di meja resepsionis, Lia tertawa kecil bersama Rizal. Tawa itu ringan, bebas, seolah tidak pernah melukai siapapun. Elsa melangkah melewati mereka tanpa menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak memaksakan senyum. Rizal memanggil namanya, tapi Elsa hanya berhenti sejenak. Ia menoleh, menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan marah, bukan memohon. Hanya sadar. Malam itu, di rumah, Elsa duduk di tepi ranjang, memegang ponsel. Ia membuka catatan lama berisi dokumen kepemilikan perusahaan, hal yang selama ini ia hindari. Tangannya gemetar saat ia menekan satu nomor. Mira, aku belum siap melawan, kata Elsa pelan ketika sambungan terhubung. Tapi aku juga tidak mau hancur dengan diam. Di ujung sana, Mira terdiam sejenak. Itu sudah awal. Elsa menutup telepon dan menarik napas panjang. Keputusan kecil itu, mengakui pada dirinya sendiri bahwa diam adalah masalah, terasa berisiko. Namun untuk pertama kalinya, risiko itu terasa lebih ringan daripada terus menghilang dalam kebisuan. Pengakuan Elsa pada dirinya sendiri malam itu belum membawa keberanian, tapi meninggalkan kegelisahan yang tak lagi bisa diabaikan. Ia datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Langkahnya tenang, wajahnya datar, namun dadanya penuh dengan denyut yang tak sinkron. Keputusan kecil yang ia ambil semalam, mengakui bahwa diamnya berbahaya, masih menggantung seperti pintu yang setengah terbuka. Di meja kerjanya, Elsa menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca apapun. Ia teringat tatapan Rizal kemarin sore, panggilan singkat yang ia abaikan, dan tawa Lia yang terasa seperti pisau tipis. Penyangkalan yang selama ini ia pelihara mulai rapuh. Ia tidak lagi bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya salah paham. Pukul 9 lewat sedikit, Elsa berdiri dan melangkah ke lantai lain. Ruang kerja Bagus berada di ujung koridor, lebih sepi. Ketika ia mengetuk pintu kaca, Bagus langsung mendongak. Wajahnya berubah waspada begitu melihat Elsa berdiri di sana. "Mbak," katanya, bangkit dari kursi. Elsa menutup pintu perlahan di belakangnya. Ia tidak langsung duduk. Ada jeda singkat, seperti ia menimbang ulang keberanian yang baru tumbuh semalam. "Aku perlu bantuanmu," ucap Elsa akhirnya. Suaranya tenang, tapi Bagus menangkap getar halus di ujung kalimat. Bagus mengangguk, memberi isyarat agar Elsa duduk. "Tentang kemarin." Elsa menarik napas. "Tentang semuanya." Ia tidak menyebut nama Rizal atau Lia. Tidak perlu. Bagus sudah paham. Sikapnya berubah serius. Tubuhnya condong ke depan. "Ada mekanisme laporan etika internal," kata Bagus hati-hati. "Tapi kalau ini dibuka, dampaknya besar. Kamu tahu itu?" Elsa mengangguk. Ia tahu. Itulah sebabnya ia selama ini menjauh. Namun hari ini, ia tidak datang untuk menutup mata. "Aku tidak minta kamu melaporkan," katanya pelan. "Aku minta kamu membuka datanya. Secara internal. Aku perlu tahu. Aku perlu melihat dengan jelas." Bagus terdiam beberapa detik. Ia menatap Elsa, mencoba membaca apakah ini dorongan sesaat atau keputusan yang sungguh-sungguh. Yang ia lihat bukan kemarahan, melainkan kelelahan yang dalam. "Aku bisa mulai dari laporan perjalanan dinas dan akses ruang kerja," katanya akhirnya. "Tapi begitu aku masuk, jejaknya ada." "Tidak apa-apa," jawab Elsa cepat.
lalu berhenti. Ia mengoreksi dirinya sendiri. Maksudku, aku siap menanggung risikonya. Itu bukan kalimat yang sepenuhnya ia yakini, tapi ia perlu mengucapkannya agar terasa nyata. Hari itu berjalan lambat. Elsa kembali ke mejanya, mencoba bekerja seperti biasa. Namun setiap kali ponselnya bergetar atau pintu terbuka, tubuhnya menegang. Ia sadar, dengan meminta Bagus membuka laporan etika, ia telah melangkah keluar dari wilayah aman penyangkalan. Tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Menjelang siang, Rizal mengirim pesan singkat. Pulang agak larut lagi. Meeting mendadak. Elsa membaca pesan itu lama. Dulu, ia akan membalas dengan satu kata. Oke. Hari ini, jarinya berhenti. Ia tetap membalas singkat, tapi dadanya terasa sesak. Kata-kata itu kini terdengar seperti rekaman usang yang diputar berulang-ulang. Sore hari, Bagus mengirim pesan internal. Aku punya sebagian data. Kita bicara setelah jam kerja. Detak jantung Elsa meningkat. Ia menutup layar, mencoba fokus sampai jam pulang tiba. Ketika kantor mulai sepi, ia kembali ke ruangan Bagus. Kali ini, pintu sudah tertutup rapat. Bagus memutar layar ke arahnya. Tidak ada narasi panjang, hanya potongan data, jadwal perjalanan yang sering bersinggungan, akses kartu ke lantai yang sama di luar jam kerja, pesan singkat profesional yang terlalu personal di sela-selanya. Tidak ada foto, tidak ada bukti vulgar. Justru itu yang membuatnya terasa nyata. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Elsa menatap layar tanpa berkedip. Ada rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini pola. Kamu mau aku lanjutkan? Tanya Bagus pelan. Elsa menelan ludah. Ia ingin mengatakannya. Ingin juga mengatakan berhenti. Dua dorongan itu bertabrakan di dadanya. Belum, katanya akhirnya. Aku belum siap bertindak. Bagus mengangguk. Tidak ada kekecewaan di wajahnya. Aku simpan datanya. Aman. Elsa berdiri. Kakinya terasa ringan sekaligus berat. Saat melangkah keluar, ia menyadari satu hal yang tak bisa ditarik kembali. Penyangkalan telah runtuh. Ia boleh menunda tindakan, tapi ia tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Di parkiran, Elsa duduk di mobilnya lebih lama dari biasanya. Ia menatap kemudi, lalu membuka ponsel. Tanpa banyak berpikir, ia mematikan notifikasi pesan dari Rizal. Keputusan kecil, nyaris tak terlihat, namun terasa berisiko. Mesin mobil menyala. Elsa menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya apakah ini akan menyelamatkan pernikahannya. Ia bertanya apakah ini akan menyelamatkan dirinya. Keputusan kecil yang Elsa ambil kemarin, mematikan notifikasi Rizal, masih terasa menggantung di dadanya ketika pagi datang. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Keheningan itu justru menimbulkan gema baru, ruang kosong yang selama ini tertutup kebiasaan. Elsa menyadari, untuk pertama kalinya, ia tidak panik oleh jarak. Ia justru waspada pada ketenangan yang terasa asing. Di kantor, Elsa meminta Mira menjadwalkan pertemuan singkat dengan Pak Hadi. Permintaan itu disampaikan tanpa penjelasan. Mira menatapnya sesaat, membaca sesuatu di wajah Elsa yang berbeda dari biasanya. Lebih tegas, meski masih rapuh. Ia mengangguk dan bergerak cepat. Pak Hadi datang siang hari, mengenakan setelan abu-abu yang rapi, membawa map tipis. Kehadirannya selalu identik dengan keputusan yang tidak sentimental. Ia bukan orang yang menghibur, ia menjelaskan. Dan hari ini, Elsa membutuhkannya bukan untuk menguatkan, melainkan untuk membumikan. Mereka duduk berhadapan di ruang rapat kecil. Pintu tertutup. Tidak ada basa-basi panjang. Kamu ingin tahu konsekuensi jika bercerai, kata Pak Hadi, suaranya datar namun tidak dingin. Bukan untuk ancaman, tapi untuk persiapan. Elsa mengangguk. Tangannya saling bertaut di atas meja. Aku ingin melihatnya tanpa emosi. Pak Hadi membuka map. Secara hukum,
Posisi kamu kuat. Aset perusahaan berada di bawah kepemilikan yang terpisah dari pernikahan. Tapi prosesnya tidak akan sunyi. Ia menjelaskan dengan runtut tentang potensi gugatan balik, tentang kemungkinan Rizal menggunakan narasi pengkhianatan emosional, bahwa Elsa menyembunyikan posisi dan kekuasaan, tentang bagaimana publikasi, sekecil apapun, bisa berimbas ke perusahaan jika tidak dikendalikan. Elsa mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat terasa seperti memindahkan beban dari perasaan ke struktur. Bukan menghilangkan rasa sakit, tapi memberinya bentuk. Jika kamu memilih bercerai, lanjut Pak Hadi, akan ada fase di mana Rizal menolak realitas. Itu sering terjadi. Ia mungkin akan memutar cerita. Tapi semua itu bisa dikelola. Dengan satu syarat, kamu konsisten. Konsisten bagaimana? Tanya Elsa. Dengan keputusanmu, jawab Pak Hadi. Bukan dengan emosimu. Kalimat itu menancap. Elsa teringat bagaimana selama ini ia bertahan bukan karena yakin, melainkan karena takut. Takut terlihat kalah, takut kehilangan cinta, takut mengakui bahwa yang ia pertahankan sudah lama berubah bentuk. Bagaimana kalau aku belum siap? Elsa bertanya, lebih pada dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban untuk siap hari ini, kata Pak Hadi. Tapi ada risiko jika kamu terus menunda tanpa arah. Penundaan yang sadar berbeda dengan penyangkalan. Elsa menghela napas. Ia teringat layar bagus kemarin, data yang rapi dan tak terbantahkan. Ia juga teringat wajah Rizal ketika menyalahkannya, tawa Lia yang tak pernah ditegur. Semua itu kini berdiri sejajar dengan satu kemungkinan yang selama ini ia usir, hidup tanpa Rizal. Setelah pertemuan berakhir, Elsa tidak langsung kembali ke mejanya. Ia berjalan keluar gedung, duduk di bangku taman kecil di sisi kantor. Angin siang menyentuh wajahnya. Ia menutup mata, membiarkan bayangan itu muncul, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sketsa. Pagi tanpa pesan Rizal. Pulang tanpa menunggu. Rumah yang sunyi tanpa harus menahan diri. Ada kesedihan di sana. Jelas. Tapi juga ada napas yang lebih panjang. Elsa terkejut menyadari bahwa bayangan itu tidak menghancurkannya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rizal. Kita perlu bicara. Kamu makin aneh. Elsa membaca tanpa tergesa. Dulu, kalimat itu akan membuatnya segera menjelaskan, meminta maaf, meluruskan. Hari ini, ia meletakkan ponsel di pangkuannya, menimbang. Ia tidak membalas. Bukan karena marah, melainkan karena ia memilih waktu. Keputusan kecil, berisiko, namun terasa tepat. Sore menjelang, Elsa kembali ke kantor. Ia memanggil Mira, meminta satu hal sederhana, menyiapkan jadwal konsultasi lanjutan dengan Pak Hadi tanpa mencantumkan alasan. Mira tidak bertanya. Ketika malam turun dan Elsa pulang, rumah terasa sama dan berbeda. Ia menyalakan lampu, meletakkan tas, lalu duduk di sofa. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya apakah ia sanggup bertahan. Ia bertanya apakah ia bersedia melangkah. Di meja, ponselnya kembali bergetar. Elsa membiarkannya. Keheningan kali ini bukan pelarian. Ia adalah ruang yang sengaja diciptakan, ruang untuk keputusan yang akan mengubah segalanya. Keheningan yang Elsa ciptakan semalam tidak bertahan lama. Pagi itu, undangan rapat direksi masuk ke surel pribadinya, bukan sebagai tembusan, melainkan sebagai peserta resmi. Tidak ada penjelasan panjang, hanya agenda singkat dan satu kalimat penutup dari Pak Hadi, kehadiranmu diperlukan. Elsa membaca kalimat itu berulang kali. Inilah titik yang selama ini ia tunda. Ia tahu, sekali duduk di ruang itu, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik peran karyawan biasa. Penyangkalan telah runtuh. Kini penyamaran ikut menyusul. Di ruang ganti, Elsa memilih setelan sederhana, tidak mencolok, tapi tegas. Ia menatap bayangannya di cermin lebih lama dari biasanya. Yang ia lihat bukan perempuan yang hendak menunjukkan kuasa,
melainkan seseorang yang akhirnya berhenti menghindar. Ruang rapat direksi berada di lantai atas, tempat yang jarang ia datangi. Saat pintu terbuka, beberapa pasang mata menoleh. Ada jeda singkat, cukup untuk membuat udara terasa lebih berat. Elsa masuk dengan langkah terukur, menyapa singkat, lalu duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi itu berada di sisi meja yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Pak Hadi membuka rapat tanpa basa-basi. Agenda berjalan seperti biasa, sampai pada satu poin yang membuat ruangan berubah hening, restrukturisasi manajemen dan kepemilikan saham. Dalam konteks ini, kata Pak Hadi, melirik ke arah Elsa, ada penyesuaian yang perlu diketahui bersama. Beberapa direksi saling pandang. Elsa merasakan detak jantungnya meningkat, tapi ia tidak menunduk. Ia tahu, momen ini tidak akan sempurna. Ia hanya perlu hadir. Seorang direktur senior mengangkat alis. Apakah ini terkait dengan? Kalimatnya menggantung. Matanya menatap Elsa lebih lama dari sopan santun profesional. Dengan kepemilikan mayoritas, jawab Pak Hadi tenang. Yang selama ini dikelola melalui perwakilan. Ruangan itu tidak meledak, tapi bergeser. Bisik-bisik halus menyusup di antara kursi. Elsa merasakan panas di wajahnya, bukan karena malu, melainkan karena beban yang akhirnya diakui. Ia tidak berdiri, tidak berbicara panjang. Namun kehadirannya cukup menjadi pernyataan. Beberapa tatapan berubah, dari meremehkan menjadi menghitung. Di ujung meja, seseorang bertanya dengan nada hati-hati, apakah ini berarti Bu Elsa akan lebih terlibat ke depan? Elsa menjawab sebelum Pak Hadi sempat membuka mulut. Saya akan terlibat sesuai kebutuhan perusahaan, katanya. Suaranya stabil, meski dadanya bergetar. Dan sesuai tanggung jawab saya. Itu bukan deklarasi kuasa. Itu pernyataan tanggung jawab. Namun efeknya sama kuatnya. Rapat berlanjut. Tapi Elsa tahu sesuatu telah tercium. Identitasnya tidak lagi rahasia penuh. Ia kini menjadi kemungkinan yang dibicarakan. Setiap keputusan kecil yang ia setujui atau pertanyakan terasa diperhatikan lebih seksama. Ketika rapat usai, beberapa direksi menghampirinya dengan senyum yang terlalu cepat. Elsa membalas seperlunya. Ia tidak mencari pengakuan, tapi ia juga tidak lagi menghindar. Di luar ruang rapat, Mira menunggunya. Wajahnya tegang. Kabar ini cepat sekali menyebar, katanya pelan. Lia sudah bertanya-tanya. Dan Rizal baru saja menelepon ke resepsionis. Dia minta ketemu kamu. Nama itu membuat perut Elsa mengencang. Tekanan yang selama ini terpisah, kantor dan rumah, kini bertemu di satu titik. Apa kamu mau aku tolak? Tanya Mira. Elsa terdiam. Ia menatap lorong panjang di depannya, seperti melihat jalur hidup yang mulai menyempit. Tidak ada lagi ruang untuk menunda tanpa konsekuensi. Tidak, jawabnya akhirnya. Bilang aku akan hubungi. Keputusan kecil, tapi risikonya nyata. Di mobil, Elsa memegang kemudi tanpa menyalakan mesin. Ponselnya ada di kursi sebelah, layar gelap, namun terasa berat. Ia tahu, apapun langkah berikutnya akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Di rumah, di kantor, di dirinya sendiri. Ia menyalakan mesin. Sambil melaju keluar parkiran, Elsa menarik napas panjang. Identitasnya telah tercium. Tekanan memuncak. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, keputusan tidak lagi bisa ditunda, bahkan oleh rasa takut yang paling ia kenal. Keputusan yang tak lagi bisa ditunda dari kemarin kini berdiri di depan Elsa, nyata dan menuntut. Pagi itu, ia datang ke kantor lebih awal, bukan untuk menghindari siapapun, melainkan untuk memastikan ia tidak goyah ketika saatnya tiba. Di cermin lift, ia melihat wajahnya sendiri, tenang di permukaan, tapi penuh denyut di baliknya. Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang berhenti mengecilkan diri. Rapat khusus dijadwalkan mendadak. Manajemen hadir lengkap. Lia datang dengan langkah percaya diri yang biasa,
Senyum tipis yang selama ini selalu ia pakai untuk menegaskan posisi. Ketika melihat Elsa duduk di sisi meja yang berbeda dari biasanya, lebih dekat ke pusat, alis Lia terangkat sedikit. Ada kilatan curiga, tapi belum menjadi ketakutan. Pak Hadi membuka rapat dengan nada formal. Ia menjelaskan konteks singkat, evaluasi etika, struktur kepemilikan, dan kejelasan otoritas. Kata-katanya rapi, terukur. Lalu, ia berhenti sejenak, memberi ruang yang terasa terlalu sunyi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, kata Pak Hadi, menoleh ke arah Elsa, ada satu hal yang perlu disampaikan langsung. Semua mata mengikuti arah pandangnya. Elsa merasakan udara mengeras. Ia berdiri perlahan. Kursinya bergeser. Bunyinya terdengar jelas di ruangan yang hening. "Saya Elsa," katanya. Suaranya tidak tinggi, tidak pula bergetar. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi pemisahan antara peran yang saya jalani. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu mendarat. Beberapa orang menahan napas. "Saya adalah pemilik perusahaan ini." Detik itu memanjang. Wajah-wajah yang tadinya netral berubah. Ada yang terkejut, ada yang cepat menghitung ulang sikapnya. Lia membeku. Senyum di wajahnya runtuh, digantikan sorot mata yang tak sempat menyusun strategi. "Itu tidak mungkin," Lia menyela. Suaranya sedikit lebih keras dari niatnya. "Kalau memang begitu, kenapa selama ini?" "Karena itu pilihan saya," potong Elsa, tetap tenang. "Bukan karena saya tidak mampu." Lia terkekeh singkat, tawa yang dipaksakan. "Atau karena kamu takut?" Bersembunyi di balik kesederhanaan. "Lalu sekarang, kita bicara profesional," ujar Elsa. Suaranya mengeras satu tingkat. Dan profesionalitas dimulai dari menghormati batas. Lia menarik napas tajam. Ia mencoba bangkit dengan cara yang ia kenal, merendahkan. Dengan segala hormat, status tidak mengubah fakta bahwa... "Fakta apa?" tanya Elsa. Ia menatap Lia langsung, tidak menghindar. "Bahwa saya memilih tidak menggunakan kuasa untuk menekan? Atau bahwa saya menoleransi perlakuan yang seharusnya tidak pantas?" Ruangan itu sunyi. Beberapa anggota manajemen saling pandang. Mereka menyadari ini bukan sekadar pengumuman kepemilikan. Ini penataan ulang relasi. Lia menggeleng. Suaranya melemah tapi masih tajam. "Kalau memang kamu sebesar itu, kenapa membiarkan dirimu diperlakukan seperti..." "Seperti apa?" Elsa menyela. "Kini jelas. Seperti orang yang bisa kamu rendahkan." Kalimat itu menggantung. Lia terdiam. Untuk pertama kalinya, Elsa melihat ketakutan yang belum sempat disamarkan. "Saya tidak berdiri di sini untuk membalas," lanjut Elsa, menahan getaran di dadanya. "Saya berdiri untuk menetapkan batas. Cara kamu berbicara kepada saya, dan kepada siapapun, tidak dapat diterima. Itu tidak profesional. Dan itu berakhir hari ini." Pak Hadi mengambil alih dengan satu kalimat penegas tentang proses evaluasi yang akan berjalan. "Tidak ada vonis." "Belum. Tapi arah sudah ditetapkan." Rapat ditutup dengan cepat. Orang-orang bangkit dengan sikap berbeda dari saat mereka masuk. Beberapa mendekati Elsa dengan sapaan yang lebih hati-hati. Lia keluar lebih dulu, langkahnya tergesa, bahu tegang. Tidak ada lagi senyum. Di lorong, Elsa berhenti sejenak. Napasnya terasa berat, tapi dadanya lapang. Ia tidak merasa menang. Ia merasa utuh. Ponselnya bergetar. Nama Rizal muncul di layar. Kali ini, Elsa tidak mematikannya. Ia menatap nama itu, menyadari satu hal. Batas yang baru ia tetapkan di kantor menuntut konsistensi di rumah. Ia menolak panggilan itu, keputusan kecil, berisiko, namun sadar. Lalu ia mengirim satu pesan singkat. "Kita akan bicara. Bukan sekarang." Elsa melangkah pergi. Di belakangnya, dunia yang dulu meremehkan kini menyesuaikan diri. Di depannya,
Konfrontasi yang lebih personal menunggu. Namun satu hal telah berubah. Ia tidak lagi masuk ke medan itu tanpa harga diri. Dampak dari rapat kemarin belum reda ketika Elsa menerima laporan resmi pagi itu. Email dari Pak Hadi singkat, padat, tanpa emosi. Hasil evaluasi etika telah disepakati. Elsa membacanya di meja kerjanya. Layar menyala dengan kalimat yang tidak perlu diperindah. Lia dinyatakan melanggar kode etik, penyalahgunaan relasi kerja, konflik kepentingan, dan perilaku tidak profesional yang berulang. Keputusan berlaku efektif hari ini. Elsa menutup laptop perlahan. Tidak ada rasa puas yang ia duga akan muncul. Yang ada justru kelelahan yang tenang, seperti tubuh yang akhirnya berhenti menahan beban terlalu lama. Ia tahu, keputusan itu bukan dendam. Ia adalah konsekuensi. Dan untuk pertama kalinya, Elsa tidak merasa perlu menjelaskannya kepada siapapun. Di lantai bawah, Lia berdiri di depan ruang HR dengan map coklat di tangan. Wajahnya pucat, matanya merah. Rahangnya mengeras menahan sesuatu yang ingin meledak. Ketika pandangannya bertemu dengan Elsa, ada kilatan kemarahan, lalu runtuh menjadi ketidakpercayaan. "Jadi ini caramu?" kata Lia. Suaranya serak. "Menghancurkan orang setelah berpura-pura tidak berdaya." Elsa berhenti beberapa langkah darinya. Ia tidak mendekat, tidak pula menjauh. "Ini bukan tentang aku," jawabnya. "Ini tentang pilihan yang kamu buat." Lia tertawa pendek, getir. "Pilihan? Kamu pikir aku satu-satunya yang bersalah?" Elsa menatapnya lama. "Kamu tidak dipecat karena perasaan," katanya pelan. "Kamu dipecat karena tindakan. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan." Elsa melangkah pergi. Di belakangnya, suara langkah Lia terdengar tergesa, lalu berhenti. Elsa tidak menoleh. Ia belajar bahwa menoleh kembali seringkali berarti membuka luka yang seharusnya ditutup. Sore itu, Elsa pulang lebih awal. Rumah terasa hening, tapi bukan hampa. Ia menaruh tas, mengganti sepatu, lalu duduk di ruang tamu. Ia tidak menyalakan televisi. Ia menunggu. Dan seperti yang ia duga, pintu terbuka tidak lama kemudian. Rizal masuk dengan wajah tegang. Jasnya dilepas asal, dasinya longgar. Ia berhenti ketika melihat Elsa duduk tenang, tangan terlipat di pangkuan. "Kita perlu bicara," katanya, nada suaranya campuran defensif dan lelah. "Ini semua sudah keterlaluan." Elsa mengangguk. "Duduklah." Rizal ragu sejenak, lalu duduk di kursi seberang. "Pemecatan Lia, itu berlebihan," katanya cepat. "Kamu tahu sendiri, situasinya rumit. Banyak tekanan. Semua orang bisa salah langkah." "Tekanan tidak memaksa seseorang merendahkan orang lain," jawab Elsa. Suaranya datar. "Atau mengkhianati." Rizal menghela napas kasar. "Kamu mengubah semuanya dengan tiba-tiba. Identitasmu, posisi itu, kamu pikir aku mudah menerimanya?" Elsa menatapnya, tidak tersentak. "Aku tidak pernah memintamu mudah," katanya. "Aku memintamu jujur." "Jujur?" Rizal tertawa singkat. "Aku bekerja keras. Aku mencoba menjaga semuanya tetap berjalan. Kalau aku salah, itu karena keadaan." Elsa merasakan sesuatu mengendur di dadanya. Kalimat itu, menyalahkan keadaan, adalah penanda terakhir yang ia butuhkan. Tidak ada pengakuan, tidak ada tanggung jawab, hanya pembenaran yang rapi. "Aku sudah mendengarnya berkali-kali," kata Elsa. "Dan setiap kali, aku berharap suatu hari kamu akan berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat dirimu sendiri." Rizal menggeleng. "Kamu ingin apa? Permintaan maaf? Pengakuan? Atau kamu ingin menghukumku dengan kekuasaanmu?" Elsa berdiri. Gerakannya tenang, terukur. "Aku ingin berhenti hidup dalam hubungan yang membuatku mengecil," katanya. "Dan itu tidak bisa dicapai dengan hukuman." Rizal ikut berdiri, gelisah.
Jadi ini tentang itu? Kamu merasa kecil? Bukan merasa, jawab Elsa. Aku dibuat kecil. Dan aku membiarkannya terlalu lama. Keheningan jatuh di antara mereka. Elsa menarik napas, memastikan suaranya tetap stabil. Aku memilih bercerai. Kata-kata itu meluncur tanpa getar, tanpa amarah. Justru ketenangan itulah yang membuat Rizal terdiam. Kamu tidak bisa memutuskan begitu saja, katanya akhirnya. Setelah semua ini. Aku bisa, potong Elsa lembut. Dan aku sudah. Rizal menatapnya, mencari celah emosi, sesuatu untuk dipelintir. Tidak ia temukan. Yang ada hanya ketegasan yang tidak agresif, keputusan yang tidak memohon pengertian. Aku tidak membencimu, lanjut Elsa. Tapi aku tidak akan lagi menawar harga diriku. Rizal menghela napas panjang, wajahnya mengeras. Kamu akan menyesal. Mungkin, jawab Elsa jujur. Tapi itu akan menjadi penyesalanku sendiri. Malam itu, setelah Rizal pergi ke kamar tanpa kata, Elsa kembali duduk di ruang tamu. Ia mengambil ponselnya, membuka pesan dari Pak Hadi yang belum ia balas. Dengan jari yang mantap, ia mengetik satu kalimat singkat. Kita lanjutkan prosesnya besok. Ia mengirim pesan itu, lalu meletakkan ponsel terbalik di meja. Keputusan telah diucapkan. Tekanan belum berakhir. Namun untuk pertama kalinya, Elsa tahu, jalan di depannya berat, tapi jelas. Keputusan yang Elsa kirimkan semalam menjadi awal dari rangkaian hari yang berjalan tenang, nyaris sunyi. Proses hukum dimulai tanpa sorotan, tanpa drama yang selama ini ia takuti. Pak Hadi menangani semuanya dengan rapi. Dokumen, pertemuan singkat, tanda tangan yang tidak membutuhkan air mata. Rizal hadir seperlunya. Wajahnya lebih banyak keras daripada marah. Tidak ada teriakan, tidak ada upaya saling menjatuhkan. Yang ada hanyalah jarak yang akhirnya diberi nama. Elsa mengikuti setiap tahap dengan sikap yang sama seperti ia memimpin rapat. Hadir, mendengarkan, menyetujui hal-hal yang perlu disetujui, dan menolak yang tidak sejalan dengan batasnya. Ia tidak merasa kosong. Ia juga tidak merasa menang. Ada kesedihan yang tetap setia, tapi kini kesedihan itu tidak lagi memegang kendali. Ia hanya ikut duduk, di sudut yang tidak mengganggu. Di kantor, ritme baru terbentuk. Elsa tidak lagi menyembunyikan posisinya, tapi juga tidak menggunakannya untuk membalas apapun. Ia berbicara seperlunya, mengambil keputusan dengan alasan yang jelas. Bagus bekerja seperti biasa, lebih tenang. Mira menyusun jadwal dengan efisien, sesekali melirik Elsa dengan tatapan yang mengandung lega. Dunia kerja tidak runtuh hanya karena satu kebenaran diungkap. Ia justru menjadi lebih jujur. Suatu sore, setelah menandatangani berkas terakhir, Elsa duduk sendirian di ruangannya. Cahaya matahari jatuh miring, menandai akhir hari. Ia membuka laci, menemukan cincin yang dulu ia lepaskan tanpa upacara. Ia menatapnya lama, bukan dengan amarah, bukan pula rindu yang memohon. Ia mengingat dirinya yang dulu, yang mengira bertahan adalah bentuk cinta paling tinggi. Ia menutup laci itu kembali. Bukan untuk menyimpan, melainkan untuk menutup satu bab. Di rumah, Elsa mulai menata ulang ruang-ruang kecil. Lemari pakaian disusun ulang, meja kerja dipindah mendekati jendela. Ia mengganti gorden dengan yang lebih terang. Perubahan-perubahan itu sederhana, nyaris remeh, tapi setiap geserannya adalah pilihan. Tidak ada yang meminta. Tidak ada yang melarang. Sunyi rumah tidak lagi terasa seperti hukuman. Ia terasa seperti undangan. Suatu malam, Elsa memasak untuk dirinya sendiri. Ia makan perlahan, mendengarkan suara sendok menyentuh piring. Ia teringat malam-malam ketika ia menunggu tanpa bertanya, menahan kata agar suasana tetap utuh. Kini, keutuhan itu tidak lagi bergantung pada orang lain. Ia bertumpu pada keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Luka tetap ada. Sesekali, ingatan datang tanpa permisi. Tawa yang dulu dipercaya,
kalimat yang merendahkan, diam yang terlalu lama dipelihara. Namun kini, luka itu tidak lagi berdiri di tengah jalan. Ia berada di rak belakang, dikenali, diakui, dan tidak dibiarkan memegang kemudi. Beberapa minggu kemudian, proses hukum resmi berakhir. Tidak ada perayaan. Elsa menandatangani dokumen terakhir dengan tangan yang mantap. Pak Hadi mengangguk singkat, profesional seperti biasa. Saat keluar dari ruangan itu, Elsa berhenti sejenak di lorong. Ia menarik napas panjang, napas yang tidak ia sadari selama ini selalu tertahan. Di luar gedung, langit sore terbuka. Elsa melangkah tanpa tergesa. Ia tidak membawa status istri yang ditinggalkan. Ia juga tidak mengenakan label perempuan kuat sebagai perisai. Ia berjalan sebagai dirinya sendiri, perempuan yang memilih dirinya, meski tahu pilihan itu tidak selalu nyaman. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Mira tentang agenda esok hari. Elsa membalas singkat. Lalu ia memasukkan ponsel ke tas, memilih menatap jalan di depannya. Ia tidak tahu semua yang akan datang. Ada hari-hari yang mungkin kembali berat, keputusan-keputusan baru yang menuntut keberanian lain. Tapi kini, ia tahu satu hal yang tidak akan berubah. Ia tidak akan lagi menukar harga dirinya demi ketenangan semu. Elsa berhenti di persimpangan, menunggu lampu hijau. Ketika langkahnya berlanjut, ia melangkah bukan menjauhi masa lalu, melainkan melaluinya, dengan luka yang telah menemukan tempatnya, dan hidup yang akhirnya ia pilih dengan sadar. Terima kasih sudah mengikuti kisah Elsa sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh, klik like dan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling membekas di hati kamu, atau dari kota mana kamu membaca kisah ini.